Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Semua bahagia? Harus dong. Apalagi kita baru saja juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, jaya, jaya, jaya. Harus selalu semangat. Nah, harus selalu tetap bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan kami yang senantiasa Engkau berkati, yang senantiasa Engkau lindungi. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap menjadi penyemangat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekayaan seringkali menjadi dambaan, harapan, angan-angan setiap insan demi mencapai sebuah kebahagiaan. Namun seringkali pula realita berbicara sebaliknya, bahwa kekayaan membawa sebuah kedukaan. Kenapa? Karena ada saja yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga, retaknya persahabatan, rela menjual kejujuran dan ketulusan, dan kehancuran diri. Terlebih lagi bila kekayaan telah menjadi dewa dalam kehidupan seseorang, sehingga segala sesuatu diukur dengan kekayaan, harta, dan tahta. Inilah yang terjadi dalam diri sang pemuda yang kaya nan malang yang terdapat di dalam bacaan kita. Strategi pemuda kaya dalam bacaan kita menunjukkan bahwa sesungguhnya ia tidak sedang bertanya, tetapi sedang memamerkan segala kesalehannya. Ketika ia menganggap bahwa semua yang baik telah dilakukannya, di sini Yesus justru menegaskan bahwa hanya ada satu yang baik, yaitu Tuhan. Bagaimanapun baiknya manusia, tetaplah manusia itu berdosa yang tidak mungkin mencapai standar kebaikan Allah. Maka Yesus mengatakan bahwa memperoleh hidup kekal, manusia harus datang kepada Allah itu sendiri, dan tidak mungkin dengan usaha atau perbuatan baik manusia. Namun pemuda tersebut menilai kehidupan kekal hanya sejauh usaha manusia semata. Mungkinkah seorang dapat melakukan semua perintah Allah dengan sempurna, bukan dengan standar manusia tetapi dengan standar Allah? Bila benar bahwa pemuda tersebut telah melakukan semuanya demi kasihnya kepada Allah, maka ketika Yesus menyuruhnya untuk menjual segala miliknya dan membagikan pada orang miskin, tidak akan membuatnya sedih, tapi dengan sepenuh hati ia akan melakukannya serta bergembira, serta senang, tidak bersungut-sungut. Tetapi pemuda di sini ketika disuruh untuk melepaskan segala harta, dia justru malah sedih. Namun di sini ia gagal karena kekayaannya telah menjeratnya.
ketidakmengertian para murid-murid menyebabkan Yesus harus menjelaskan bahwa orang kaya sulit untuk masuk surga, bukan karena kekayaannya, tetapi karena pemahaman yang salah, sehingga tidak menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan yang kekal, yang sesungguhnya tidak dapat diukur dan diupayakan dengan apapun, dengan materi apapun. Demikian pula pemahaman mereka tentang apa yang didapatkan sebagai balasan dari kerelaan meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Mereka pun mengukur segala sesuatu dengan neraca untung atau rugi. Bagi mereka kehidupan kekal masih merupakan sesuatu yang abu-abu, yang abstrak. Maka titik tolak pembicaraan mereka berkisar tentang materi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau boleh kita renungkan bersama, kekayaan manakah yang lebih berarti, yang bersifat sementara, ataukah yang bersifat kekal walaupun tak nampak wujudnya, yaitu anugerah dari Allah? Kita lebih milih mana? Harta, tahta yang berwujud, atau keselamatan serta iman dan anugerah dari Tuhan Yesus? Mari kita merefleksikan bersama dan merenungkan bersama agar kita mendapatkan jawabannya. Dan saya yakin pasti Bapak Ibu semua mengharapkan kekayaan kekal, yaitu anugerah dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh merangkul kami agar kami senantiasa mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu tetap berada di jalan-Mu, tetap mengandalkan-Mu di dalam kehidupan sehari-hari kami. Bukanlah mengandalkan sifat kemanusiaan kami. Biarlah Allah yang berkehendak di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami juga hendak berdoa untuk orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, menjaga mereka, memberikan mukjizat-Mu, sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali sembuh dan dapat kembali pulih. Dan inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di renungan hari yang berikutnya. Dadah, merdeka, jaya, jaya, jaya. Tuhan Yesus memberkati.